aku Zihan dengan NIM 2009-399. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran agroindustri tentang bagaimana sih cara mengerjakan uji validitas, reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, analisis data pembeda dan juga distraktor. Maka dari itu ikuti terus videonya. Jadi yang pertama itu kalian tentunya harus mempunyai aplikasi Excel terlebih dahulu di laptop kalian. Nah, jadi untuk memudahkan kita memakai laptop untuk menguji uji tersebut. Nah, di sini kita akan buka terlebih dahulu Excelnya. Setelah itu di sini tuh ada nomor soal, di mana nomor soal itu ada 20 soal dengan tipe pilihan ganda. Kemudian ada 24 peserta yang sudah menjawab dengan pertanyaan yang berbeda. Kemudian ada J benar Y, di mana J benar Y itu adalah jawaban benar dari setiap siswa dan J benar X adalah jawaban benar dari setiap soal. Kemudian ada tabel hitung dan status. Status itu di mana kita akan mengetahui valid atau tidaknya soal tersebut kayak gitu. Kemudian di sini ada Y pangkat 2, kita akan menjumlahkan dari J benar Y dipangkatkan 2. Jadi kita akan menggunakan rumus sum produk. Kemudian di blok uji jawaban 1 sampai 20. Kemudian di blok kembali jawaban peserta pertama 1 sampai 20. Kemudian jangan lupa pakai kali 1, kemudian memakai tanda kurung kembali di depan. Kemudian dikunci menggunakan F4 agar tidak berubah saat di blok. Kemudian kita menghasilkan 7, kemudian di drag hingga peserta ke 24. Setelah itu kita akan menjumlahkan J benar Y dengan rumus count if. Kemudian di blok dari 1 sampai 24 peserta. Kemudian titik koma, kunci jawabannya A, tutup kurung dan enter. Kemudian di blok hingga soal nomor 20. Setelah itu kita akan menjumlahkan J benar Y sama dengan J benar Y-nya diklik, kemudian dipangkatkan 2 dan di blok ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan J benar Y-nya dengan rumus sum, kemudian di blok dari atas ke bawah. Kemudian di enter dan sekarang juga kita drag ke pinggir. Selesai, kemudian kita akan menggunakan alat bantu untuk melihat gitu bagaimana jawaban dari setiap siswanya itu benar apa salah. Menggunakan rumus sama dengan if, kemudian diklik kolom pertama, kemudian kunci jawaban sama dengan kunci jawaban, titik koma 1, titik koma 0 dan tanda kurung, kemudian enter. Kemudian di blok ke kanan hingga soal nomor 20, kemudian ke bawah. Nah, setelah selesai, kita akan menghitung R tabel, yang dimana R tabel itu ada di Google ya teman-teman. Dari jumlah pesertanya itu kan 24, kita akan menggunakan tingkat signifikan uji 2 itu yang pakai 0,05. Nah, kan jumlah pesertanya itu 24 dengan angka 0, sekian, kemudian dikurangi 2, jadi kita memakai yang 0,05-nya itu yang 22. Nah, dihasilkan dengan 0,4044. Nah, setelah itu kita akan menghitung R hitung yang dimana sama dengan Corel, kemudian di drag alat bantu yang kolom pertama, kemudian titik koma J benar Y di drag kembali sampai bawah, kemudian di enter. Kemudian yang sebelahnya pun sama memakai rumus Corel, kemudian di drag kolom yang kedua di alat bantu, kemudian titik koma dan J benar Y-nya di drag kembali juga. Setelah itu di enter. Dan jangan lupa juga kita menggunakan alat bantu untuk agar tidak berubah saat di drag juga ya teman-teman. Kemudian di drag ke kanan, nah sudah muncul kan angka-angka dari setiap nomor soalnya. Kemudian kita mengetahui bagaimana sih status dari soal tersebut dengan rumus if, kemudian tanda kurung R hitung lebih besar sama dengan R tabel, kemudian titik koma, tanda kutip V besar, tanda kutip, titik koma, kutip, kemudian INV, tanda kutip, kemudian tanda kurung dan enter. Kemudian yang sebelahnya pun sama dengan if, kemudian R hitung lebih besar sama dengan R tabel, kemudian tanda titik koma, kemudian tanda kutip V besar, kemudian tanda kutip titik koma, tanda kutip INV, kemudian tanda kutip tanda kurung. Nah, kemudian di enter dan di drag ke kanan. Nah, kita sudah mengetahui soal-soal tersebut tuh ada yang valid dan ada yang tidak valid. Kemudian yang selanjutnya ada uji reliabilitas, yang dimana uji reliabilitas itu kita akan menghitung jumlah P sama dengan J benar X dibagi jumlah peserta dan jangan lupa dikunci. Kemudian di enter, setelah itu yang Q juga dengan rumus sama dengan 1 dikurangi yang P-nya 1. Jadi 0, kemudian PQ dengan rumus sama dengan P-nya 1 dan Q-nya 0. Dan jangan lupa juga di enter. Kemudian di drag ke kanan. Dan yang Q-nya juga sama di drag ke kanan. Dan yang PQ-nya pun sama di drag ke kanan. Kemudian kita akan menghitung sigma PQ yang dimana dengan rumus sum, kemudian di drag nomor 1 sampai nomor 20-nya di PQ, kemudian enter. Setelah itu kita akan menghitung SD pangkat T dengan rumus var I, kemudian J benar Y di drag dari peserta nomor 1 sampai nomor 24, kemudian di enter. Setelah itu kita akan menghitung N itu adalah jumlah soal, yaitu 20 soal, 20. Kemudian N-1 itu sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian di sini akan menghitung F11 yang dimana dengan rumus F11 sama dengan N per N-1 dikali S di pangkat T dikurangi sigma PQ per S di pangkat T. Nah, kita akan masukkan sama dengan N. Dan jangan lupa juga kita memakai buka kurung sama tutup kurung. Kemudian dibagi N-1, 19. Dan jangan lupa juga dibuka kurung dan tutup kurung. Kemudian dikali dengan S di pangkat 2. Kemudian dikurang sigma PQ. Kemudian dibagi dengan S di pangkat T. Nah, di enter. Kita akan melihat jumlahnya itu 0,03 yang dimana masuk ke dalam kriteria rendah sekali ya teman-teman. Setelah uji reliabilitas, kita lanjut ke uji tingkat kesukaran, yang dimana ada interpretasi tingkat kesukaran, dimana sukar adalah 0,00 hingga 0,30, kemudian sedang ada 0,31 hingga 0,70, kemudian mudah 0,71 hingga 1. Kemudian ada rumusnya juga yaitu jumlah skor siswa tiap soal per jumlah siswa. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dulu setiap jawaban dari siswa tersebut. Kemudian kita dengan rumus sama dengan sum, kemudian di drag kolom pertama, peserta 1 hingga peserta 24, kemudian di enter dan di drag ke kanan. Setelah itu ada jumlah siswa, yang dimana jumlah siswanya itu adalah 24. Setelah itu kita simpan.
Dan kemudian ada indeks kesukaran. Nah, indeks kesukaran itu adalah rumusnya tadi jumlah skor siswa tiap soal per jumlah siswa. Jadi kita akan menghitung dulu indeks kesukarannya sama dengan 24 dibagi dengan jumlah pesertanya itu 24. Jangan lupa dikunci agar tidak berubah saat di drag, kemudian di enter. Kemudian di drag ke kanan. Sudah terlihat ya teman-teman angka-angkanya. Di sini kita akan memberikan keterangan dari interpretasi tingkat kesukaran yang tadi. Nah, jika satu itu adalah mudah, kemudian 0,5 adalah sedang, kemudian 0,6 adalah sedang, 0,75 adalah mudah. Nah, hingga kita akan mengisi keterangannya itu hingga akhir gitu secara manual, teman-teman. Setelah tingkat kesukaran, kemudian kita akan menganalisis daya pembeda dengan tipe soal pilihan ganda, yang dimana itu mempunyai rumus rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah per skor maksimum, dan mempunyai kriteria daya pembeda. Yang pertama, 0,40 atau lebih itu sangat baik, 0,30 hingga 0,39 itu baik, dan 0,20 hingga 0,29 itu cukup atau perlu perbaikan, dan 0,19 bawah itu kurang baik atau perlu dibuang. Nah, langkah pertama kita akan menjumlahkan skor total dari setiap siswanya dengan rumus sum, kemudian di blok peserta pertama, kemudian di enter dan di drag ke bawah. Setelah itu kita mempunyai jumlah dari masing-masing peserta, kemudian kita akan mengcopy semua, kemudian di paste klik kanan, paste spesial values, kemudian short and filter, kemudian di tab, panahnya di screening. Jadi sini sudah terurut ya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian dibawa kembali memakai tabel kolom. Nah, setelah itu kita sudah mengkelompokkan yang atas dan bawah gitu ya. Jadi masing-masing peserta itu ada 24, jadi dibagi 50% jadi 24 peserta setiap kelompoknya. Kemudian kita akan menghitung rata-rata atas sama dengan average, kemudian peserta pertama hingga peserta 12, Nadia. Kemudian tutup kurung dan enter. Setelah itu yang rata-rata bawahnya juga sama dari peserta nomor 13 hingga nomor 24. Dari Ririn hingga. Nah, kemudian di enter dan di drag ke kanan. Setelah itu biar dua angka di belakang koma jadi didesimalin gitu. Kemudian di drag kembali sama yang rata-rata bawah pun sama didesimalin 2 angka di belakang koma. Kemudian kita akan menghitung daya pembeda dengan jumlah yang berbeda-beda pastinya ya. Kemudian sama dengan rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah per skor maksimum. Jadi skor maksimum dari pilihan ganda itu adalah 1. Jadi dibagi dengan 1. Dan memakai tanda kurung karena tanda kurung itu adalah untuk mendahulukan operasi. Nah, kemudian di drag dan didesimalkan. Ini kurang besar angkanya ya teman-teman, 16. Kemudian kita akan memberikan keterangan di mana keterangan itu ada sangat baik, cukup atau perlu perbaikan, kurang baik atau dibuang. Di sini ada 0,00 berarti kurang baik. Jadi kurang baik juga. Kemudian kita akan memberikan keterangan hingga di akhir. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada uji distraktor, yang dimana uji distraktor ini menggunakan tipe soal pilihan ganda lagi dengan langkah awal adalah jumlah siswa yang memiliki jawaban. Jadi jumlah siswa yang memiliki jawaban A itu di soal nomor pertama itu ada berapa siswa dengan rumus sama dengan conif. Kemudian di drag peserta nomor 1 hingga nomor 24 di kolom pertama, kemudian titik koma, tanda kutip A, tanda kutip tutup kurung. Kemudian di drag ke kanan. Setelah itu yang B-nya pun sama dengan rumus sama dengan conif, kemudian di drag di kolom pertama. Nah, kemudian titik koma, tanda kutip B, tanda kutip tutup kurung dan di drag kembali. Setelah itu yang C dan D dan E-nya pun sama. Setelah itu ada mencari tingkat distraktor, yang dimana tingkat distraktor itu mempunyai rumus D sama dengan A per N dikali 100%. Kemudian keterangannya D itu adalah tingkat distraktor dalam 9%, A itu adalah jumlah siswa yang memiliki opsi tersebut, dan N adalah jumlah siswa seluruhnya. Kemudian di sini kita akan blok terlebih dahulu si tabelnya untuk agar nanti itu nilainya persen gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan, yang pilihan jawabannya 24 dibagi dengan jumlah pesertanya itu ada berapa, 24 kan. Kemudian dikunci agar tidak berubah saat di drag, kemudian di enter. Nah, ini langsung di drag dan sudah sesuai itu persen ya teman-teman, jangan berubah. Kemudian selanjutnya pun sama. Nah, jangan lupa dikunci menggunakan F4 dan kemudian di drag. Setelah itu C, D, dan E-nya pun sama. Kemudian setelah tabel jumlah siswa yang memiliki jawaban serta tingkat distraktor sudah terpenuhi oleh angka, kemudian kita akan memberikan keterangan kunci jawaban tersebut itu diterima atau ditolak pada setiap soal tersebut. Nah, kita akan menggunakan rumus sama dengan if, kemudian tingkat distraktor kolom pertama diklik, yang 100% pada A, kemudian lebih besar sama dengan 5%, titik koma, tanda kutip diterima. Nah, diterimanya itu menggunakan huruf kapital, kemudian tanda kutip, titik koma, if, dalam kurung, kemudian diklik kembali yang 100% pada tingkat distraktor, kemudian lebih besar 5%, titik koma, tanda kutip, revisi. Nah, revisinya itu menggunakan huruf kapital kembali, kemudian tanda kutip, titik koma, if, dalam kurung, kemudian diklik kembali, tingkat distraktor kolom pertama A, kemudian lebih besar sama dengan 0, kemudian titik koma, tanda kutip ditolak. Nah, ditolak itu menggunakan huruf kapital juga, kemudian tanda kutip dan tutup kurung 3. Nah, 3 ya teman-teman tutup kurungnya. Kemudian di enter dan di drag ke kanan, kemudian di drag ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat ya keterangannya, kunci jawaban yang ditolak dan diterima pada setiap soalnya. Pada itu kita akan menandakan bahwa soal tersebut, kunci jawaban tersebut ditolak pada setiap nomor soalnya. Sampai akhir kita tandain.
Mungkin sekian cara pengerjaan uji validitas, reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, analisis daya pembeda, dan juga uji distraktor pada soal pilihan ganda. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. See you in the next video. Bye!